Hi again everyone, welcome back again di altcoin update. Kali ini saya nggak langsung ke Bitcoin kayaknya saya ganti jadwalnya. Jadi kita bakal update Cardano dulu, and then later on maybe sekitar jam-jam malam lah ya, nanti kita bakal update untuk Bitcoin. Karena saya pengen lihat aktivitas juga di market New York atau sesi New York, baru kita bisa istilahnya punya analisa yang mungkin lebih mantep ya kalau berbicara soal Bitcoin. By the way guys, kita bakal bahas untuk Cardano. Cardano, saya dapat satu artikel menarik. Ini sudut pandang dari seorang influencer. Jadi saya tadi sempat ngecek YouTube channelnya. Nama YouTube channel itu adalah Crypto Capital Venture. Dia kayaknya sih ya lebih ke Cardano. Jadi kalau mungkin teman-teman yang butuh update Cardano kayak hampir setiap hari, mungkin bisa ngecek di YouTube channelnya dia nih, Crypto Capital Venture. By the way, saya bukan promosiin, tapi ya tadi sempat ngelihat sekilas saja dan mungkin bisa dapetin informasi menarik. Nah intinya kalau pandangan dia, Cardano itu harusnya akan menjadi salah satu kripto yang top ya untuk di hold di tahun 2023. Dia menyatakan di sini bahwa Cardano will be at a top altcoin to hold in 2023, and most people won't realize it until it's 1,000% plus again. Dan memang sebenarnya kalau kita ngomongin kripto ya, semua orang saat ini gak ada yang seneng ketika ngelihat market lagi drop. Tapi pada saat kita berbicara dulu pada saat lagi bull run, everybody expecting harganya untuk turun. Tapi pada saat harganya udah turun, kita udah dikasih diskon, semua orang udah nggak tertarik ya. Kenapa? Karena mungkin panik, mungkin karena FUD yang beredar terlalu seram ya. Ya banyak hal lah, banyak faktor. Di sini dia menyatakan, I am 100% aware Cardano itu underperform di downtrend ya. Dalam artian ketika lagi bear market banyak banget mungkin, ini kalau menurut pandangan dia ya, mungkin banyak ya dia kalau comparisonnya seperti Solana misalnya. Karena koin-koin kripto yang dropnya itu ya lumayan signifikan, rata-rata semua memang 96%, 90% saya ngecek tadi rata-rata segitu. Bahkan ada yang crash kayak kasus Solana ya, atau misalnya kasusnya mungkin FTT token, atau mungkin kasus-kasus yang memang sebenarnya karena ada kasus makanya bisa crash yang lumayan parah dan signifikan. Tapi kalau menurut pandangan dia, Cardano itu belum terlalu perform di downtrend market. Nah, people don't realize that this is one reason I like it so much, because while it does underperform in downtrends, it outperforms in uptrend. This means that we now have a way undervalued asset with most upside potential. Ya, intinya sih dia bilang kalau berdasarkan opini dia atau point of view dia ngelihat Cardano tuh nggak separah yang dibayangkan, nggak separah yang lain-lain gitu. Nanti saya kasih lihat ke teman-teman. Sebenarnya menurut saya statement dia di sini salah ya, menurut saya. Tapi ya nanti kita lihat ya. Menurut pandangan dia, ini approach-nya dia ya, atau cara dia berinvestasi atau bertransaksi. Jadi opinion dia based on risk appetite-nya dia. Jadi toleransi resikonya dia ya seperti itu. Dan apa yang saya lihat terhadap opportunity atau peluangnya. Ini bukanlah sebuah advice itu adalah sebuah saran ya untuk semua orang yang di luar sana dan istilahnya untuk beli Cardano. Jadi please be careful. This is my favorite crypto, that's why I cover it so much. If that ever change, I'll let you know. This is my crypto journey and I'm documenting it. Don't take my opinions or portfolio so personally. Nah, ini yang saya juga pengen sampaikan ke teman-teman viewers lah ya. In terms of transaksi, in terms of financial market, in terms of investment, semua orang itu benar-benar punya risk tolerance yang berbeda-beda. Jadi please jangan sekedar ikut-ikutan. Kalian harus belajar dari dasarnya, yaitu dari risk tolerance yang tadi dia sempat sampaikan. Minimal resiko kalian tuh masing-masing profilnya seperti apa, kemudian portofolio pengelolaan money managementnya seperti apa, uang dinginnya seberapa, itu semua harusnya mempengaruhi aktivitas investasi kita. Jadi kamu nggak bisa bandingin dengan saya dengan kamu dengan yang lainnya juga. Menurut saya itu kurang tepat lah untuk dilakukan. Nah, jadi Cardano, ya memang sebenarnya kalau saya personally mungkin banyak banget nge-cover tentang pembahasan seputar Cardano juga, dan saya memang ngelihat Cardano itu cukup oke karena kita bisa lihat jaringannya kepake kok ya. Istilahnya banyak developer juga yang membangun project di jaringan Cardano, dan kita tahu ada banyak juga total value lock yang ada di Cardano, sehingga sampai sekarang Cardano itu nggak lepas dari top 10
kadang-kadang top 5. Kalau sekarang sih posisinya lagi didominasi Dogecoin. Terakhir saya ngeliat coin market cap. Jadi Cardano market capnya lagi di bawah Dogecoin. Tapi ya dia bersaing di top 5 itu aja. Naik turun chart top 5. Jarang ngelihat Cardano itu istilahnya sampai ngelewatin top 10 gitu loh. Ya. Tapi sekali lagi ini ngebantah soal statement dia soal underperformnya Cardano pada masa bear market. Kalau kita lihat Cardano selama bear market itu turun sekitar 92%. Sebetulnya ada beberapa kripto yang saya lihat justru performance-nya jauh lebih baik. Seperti BNB for example, dari all time high-nya ya sampai ke bottom-nya itu 73% teman-teman. Ya so far ya kita bisa lihat di sini all time high di tahun 2021 ke bawahnya tuh 73%. Kemudian kita punya Ethereum juga yang tahun lalu itu ngelakuin proof of stake ya, istilahnya transisi dari proof of work ke proof of stake. Dia turun cuma 81%. And then salah satu yang juga bagus menurut saya itu ada Matic. Matic juga sama, dari all time high-nya dia drop so far itu 89%. Ya sebenarnya hampir 90%, tapi kamu lihat posisi Matic saat ini di mana? Ya sekitar 74%-an penurunannya. Dan dia tidak create yang namanya new low level atau lower low dari lowest price terakhirnya di tanggal 13 Juni 2022. Jadi kalau dibilang apakah Cardano underperform pada saat bear market, well I'm personally sih nggak terlalu agree dengan statement tersebut. Bahkan kita bisa lihat Cardano tuh saat ini masih konsisten dalam downtrendnya. Nah, tapi bukan berarti saya di sini menjelek-jelekan Cardano. Bagi saya ngelihat Cardano pun memang adalah salah satu crypto altcoin yang masih oke lah untuk dipegang ya. Dalam artian kita ngelihat projectnya masih jalan, pengembangannya masih ada, timnya juga masih aktif, Twitter dan komunitasnya juga kuat. Jadi saya pikir ini cuma tinggal masalah waktu aja sampai kita benar-benar ngelihat Cardano itu mungkin digoreng ibaratnya teman-teman. Sekarang mah mungkin belum digoreng, tapi itulah yang saya suka justru dari permainan bandar. Semakin koin itu nggak digoreng, semakin bagus. Karena orang-orang semakin nggak ngelihat dan bandar istilahnya lebih punya kesempatan untuk ngegarap koin ini jauh lebih banyak. Dan pada akhirnya ketika memang mereka udah mulai ngegoreng, ya udah pada terlambat. Orang yang beli itu memang istilahnya udah menjadi santapannya para bandar atau para pemain besar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi melihat Cardano situasi di price action saat ini, saya considering Cardano itu sudah confirm create lower low, dan bahkan sekarang posisi kita itu udah bisa dibilang ya lumayan signifikan ya downtrendnya sejauh ini. Penurunannya juga lumayan aktif. Saya bahkan selalu remind ke teman-teman di advance juga, kalau misalnya mau akumulasi untuk DCA ya feel free, tapi kalau misalkan untuk futures I'm not recommend untuk buy atau long pada Cardano, karena so far Cardano itu adalah salah satu koin yang paling respect sama trennya. Ya, kita bisa lihat di sini Cardano tuh constant banget create yang namanya lower low, lower high-nya. Nggak ada tuh yang namanya fake out. Dia create kayak semacam higher high, abis itu dia turun lagi. Nggak ada yang kayak gitu. Cardano sampai saat ini masih aktif seperti itu. Lower high, lower low, lower high, lower low. Terakhir di sini aja nih ada semacam higher high ya. Itu pun dari high yang ada di sini. Tapi kalau kalian lihat, dia bahkan nggak berhasil break dari resistance atau support level sebelumnya. Jadi sampai sekarang Cardano adalah salah satu koin yang bisa dibilang nggak terlalu banyak manipulasi guys. Dia downtrend aja, constant ya, konsisten dengan downtrendnya dia. Dia nggak mau istilahnya terlalu gimana banget ya, mungkin menciptakan manipulasi di market. But in the end ya ini memang terlihat cukup oke untuk transaksi yang bisa dibilang trennya cukup strong, cukup powerful. Tapi once again, kalau dari saya, untuk saya ngelakuin akumulasi istilahnya di spot count-nya, ya saya masih pertimbangkan memang Cardano adalah salah satu koin yang cukup oke kalau bagi saya. Alright. Nah, untuk potensi bawah sendiri ya, teman-teman bisa lihat di time frame weekly, the only level yang bisa nahan pergerakan Cardano itu adalah di $0,17. Jadi istilahnya masih besar ya kemungkinannya kita untuk turun sampai ke sana, karena seperti teman-teman lihat di sini ini benar-benar kosong ya. Kita nggak ngelihat ada istilahnya support level lagi di level tersebut. Yang ada adalah Cardano cenderung penurunan. Cuman memang kalau dilihat-lihat penurunannya dalam pergerakan yang nggak terlalu impulsif ya, dibandingkan seperti Solana yang boom tahu-tahu langsung drop, dibandingkan mungkin dengan FTT atau koin-koin lainnya yang punya kasus dan dropnya tuh lebih parah. Jadi kalau bisa dibilang Cardano mungkin penurunannya masih sehat ya. Saya nggak tahu ini bisa dikatakan sehat atau tidak, tapi paling tidak kita nggak dibuat kaget dengan signifikan penurunan yang terjadi pada Cardano, dan sejauh ini masih fine-fine saja. Alright. Nah,
Mengacu pada crypto total market cap, kita ngelihat sebenarnya terdapat yang namanya inverse head and shoulders. Posisi harga udah break dari inverse head and shoulders neckline-nya, dan sekarang lagi create sideways di atas exponential moving average 21. Kalau misalnya ngelihat kondisi kayak gini, semestinya sih malam ini ya, kalau misalnya kita berhasil breakout, kita mungkin akan ngetes sedikit ke area yang lebih tinggi, dan itu bisa ngangkat beberapa harga altcoin termasuk Bitcoin salah satunya untuk naik dulu. Padahal situasi yang berbeda terlihat pada dolar indeks, di mana dolar indeks itu naiknya lumayan powerful dan masif. Cuman sekarang lagi proses pullback aja. Mungkin ini lagi ngetes untuk kemudian bisa naik lagi. Dan tentu saja Indian ini dampaknya nggak begitu bagus buat Bitcoin dan kawan-kawan. Karena implikasinya saya sudah jelasin ya di video yang pada saat live session ya kalau nggak salah. Ya sempatlah saya bahas intinya. Dan kita ngelihat dolar itu secara dia punya korelasi ya dengan Bitcoin itu minus 0,38% atau 0,4% lah kita bulatkan, dan itu artinya kalau misalnya dolarnya menguat harusnya Bitcoinnya cenderung melemah. Setidaknya 40% pengaruhnya ke Bitcoin itu cenderung membuat Bitcoin melemah. Jadi itu kita perlu waspadai untuk di sesi New York pada malam hari ini, karena memang kalau kita lihat US itu sudah mulai ada aktivitas. Hari ini akan ada data manufacturing PMI, cuman medium impact aja, nggak terlalu signifikan, tapi tetap berpengaruh harusnya terhadap volatilitas pasar pada malam hari ini. Nah, sedikit lagi teman-teman ya untuk ngebahas tentang si Cardano. Kalau kita lihat dari lower time frame, apa sih yang bisa kita ambil kesimpulan dari lower time frame? Sebenarnya Cardano terakhir itu seperti membentuk semacam cup and handle. Jadi kalau teman-teman tipikal yang pattern abis ya, kalian bisa lihat di sini terbentuk semacam cup and handle pattern. Kalian bisa tarik ke bawah seperti ini ya. Ini cup and handle pattern, kemudian dia sudah break dari neckline-nya. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini akan sangat powerful? Terus terang ngelihat dia sideways di sini aja, itu udah membuat saya bertanya-tanya lagi, apakah di sini kemungkinan kita akan terkena rejection dulu? Karena kalau teman-teman lihat dari lower time frame seperti di 15 menit, kita udah berhasil mematahkan lowest price sebelumnya. Jadi anggapannya di sini kita udah break low ya, dan kalau sudah break low berarti di sini adalah potensi lower high-nya dia, dan sekarang kita masih berada di dalam potensi tersebut. Anggapannya kalau rejection kembali terjadi ya mungkin dia akan create yang namanya lower low lagi, jadi jatuhnya lower high and then lower low ya, lower high and then lower low. Untuk kemana sejauh-jauhnya mungkin untuk ngetes kembali ke either itu neckline di cup and handle pattern, which is kalau saya extend itu di kisaran $0,25, atau di demand zone-nya pada time frame 1 jam atau time frame 4 jam di range price yang bisa dibilang lebih kurang itu berada di kisaran 0,2477. Jadi ibaratnya kita ditarik dulu, tapi untuk ngejemput demand aja nih ya, kembali bisa ngangkat harga pasar setelahnya. Jadi kondisi saat ini kelihatannya dia cukup tersideways dalam arti yang nggak begitu cukup oke, sebab kita di sini bisa lihat juga ya masih ada level support yang harus di break oleh si Cardano, dan kita belum berhasil break dari sana. Tapi seandainya dia sukses, seperti yang tadi saya bilang, di total market cap kita juga ngelihat ada supply zone di atasnya. Takutnya kita cuma ngejemput order sell aja yang ada di atasnya, dan itu pun terjadi kondisi yang sama ya pada Cardano. Kalau misalnya dia naik, mungkin kita cuma ngejemput selling order untuk kemudian dia kena rejection lagi. Sebab kalau teman-teman lihat di time frame 4 jam, kita masih bergerak di dalam sebuah pola descending broadening wedge pattern, terlepas dari terbentuknya si cup and handle tersebut. Oke? Jadi saya pikir sementara itu dulu untuk update-nya. Waspada terhadap potensi penurunan lanjutan di Cardano. Sepertinya saya bilang tadi, Cardano untuk di futures pun lebih nyaman sebenarnya nyari posisi untuk melakukan short. Jadi kita bisa nyari opportunity di level-level yang agak tinggi atau dekat dengan supply zone-nya untuk kemudian kita coba telaah dan kita coba cari pergerakannya di lower time frame kayak 1 jam 15 menit untuk potensi reversalnya, atau mungkin chart pattern yang terjadi bearish reversalnya. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi once again teman-teman, advice ini bukan istilahnya untuk teman-teman ngikutin saya. Ini adalah sudut pandang saya terhadap Cardano, bukan berarti saya ngajak teman-teman untuk ngelakuin short pada Cardano. So please guys, bijak-bijak ya istilahnya dalam mengkonsumsi konten yang kita sajikan. Saya rasa itu aja dulu teman-teman untuk saat ini. Thank you very much for watching, dan sampai ketemu lagi di update untuk Bitcoin nanti malam. Cheers guys, thank you so much, bye bye.